Halo semuanya, Gong Xi Fa Cai. Kali ini, mari kita sama-sama kilas sedikit tentang latar belakang singkat dari Gosho atau surat dari Nichiren Daishonin yang akan kita pelajari bersama pada bulan ini. Gosho kali ini berjudul Ajaran yang Sesuai dengan Hati Sang Buddha. Surat ini ditulis oleh Nichiren Daishonin pada tahun 1279 saat beliau berada di Gunung Minobu dan ditulis kepada muridnya yang bernama Nikke Saimon Nojo. Tidak diketahui perincian dari hidup Bapak Nikke, namun dipercaya bahwa ia adalah seorang samurai yang melayani keshogunan di daerah Kamakura pada zaman itu. Tempat tinggal Nikke sangat jauh dari Gunung Minobu, bahkan berbeda provinsi. Namun, ia telah menempuh perjalanan yang sangat jauh dan berbahaya untuk membawakan sumbangan beras seberat lebih dari 400 kg kepada Daishonin. Sumbangan ini adalah upayanya untuk memupuk karunia kebajikan demi mendiang putranya yang telah meninggal dunia. Daishonin pun mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada Nikke atas sumbangan tersebut dan turut mendoakan secara tulus untuk mendiang putranya. Pada awal surat ini, Daishonin menggunakan perumpamaan dari Raja Ashoka dan Aniruddha untuk menggambarkan manfaat besar yang akan diperoleh seseorang yang memberikan sumbangan kepada Sutra Bunga Teratai. Selanjutnya, Daishonin menjelaskan penyebaran agama Buddha dari India melalui negara Tiongkok atau China hingga Korea dan ke Jepang. Lalu, Daishonin menyatakan bahwa Jepang saat itu telah menjadi negara yang memfitnah Dharma karena semua penduduknya menjadikan Buddha Amida sebagai objek pemujaan mereka. Bahkan, mereka telah menelantarkan ajaran sesungguhnya dari Sang Buddha Sakyamuni, yakni ajaran Sutra Bunga Teratai. Seluruh rakyat Jepang pun saat itu menganiaya Daishonin ketika beliau mencoba untuk memperbaiki pandangan mereka yang salah. Daishonin kemudian memberikan penjelasan tentang perbedaan ajaran dari Sang Buddha. Ada ajaran yang mana Sang Buddha membabarkan Dharma dengan cara mengikuti sesuai dengan kapasitas kemampuan dari pengertian orang-orang. Hal ini dinyatakan sebagai ajaran sebelum adanya Sutra Bunga Teratai. Lalu, ada ajaran yang mana Sang Buddha membabarkan Dharma dengan cara mengungkapkan pencerahannya yang sejati secara langsung. Dan hal ini adalah ajaran Sutra Bunga Teratai itu sendiri. Dalam kata lain, sangatlah penting untuk memahami kedua perbedaan ini, agar kita dapat selalu mengikuti dan menaruh keyakinan kita pada ajaran yang benar, yakni ajaran sesungguhnya yang dapat memampukan kita untuk mencapai kesadaran Buddha. Pada akhir surat ini, Daishonin memuji Nikke karena telah melakukan perjalanan yang sulit dan berbahaya untuk mengunjunginya, meskipun Daishonin dibenci oleh seluruh rakyat Jepang saat itu. Pastilah ikatan jodoh antara Nikke dan Daishonin adalah sangat mendalam. Sumbangan yang telah diberikan oleh Nikke kepada Daishonin sangatlah mulia. Namun, kita semua sebagai pelaksana dari Sutra Bunga Teratai yang hidup demi memajukan Kosen Rufu, atau dengan kata lain, menyumbang untuk perdamaian dunia berdasarkan ketulusan hati kita, pastilah akan mampu memupuk karunia kebajikan yang tidak terukur juga. Dengan bertindak demi kebahagiaan diri kita sendiri dan orang lain, berdasarkan semangat filosofi kehidupan Soka, kita semua pasti akan dapat menjalankan hidup yang penuh dengan kekuatan menuju kebahagiaan yang mutlak. Mari kita terus maju di jalan hidup dengan ajaran yang sesuai dengan hati Sang Buddha.